belum ya? Oke, udah. Oke, kita mulai. Saya pakai device yang satu lagi buat menerangkannya. Hostnya dulu dipindahin. Oke. Oke, mana ini ya? Sebentar. Kemarin berarti materinya sampai mana? Ada yang ini udah mengerjakan ya? Sampai mana materinya? Ini siapa ini? Halo? Alisa. Kemarin materinya sampai mana tuh? Yang udah dikerjain kuisnya? Saya kemarin belajar ngerjain kuisnya sampai yang tentang isomer tata nama Alkuna 7H12, habis itu juga penamaan dari Alkuna. Oke, ya betul ya. Kemarin sampai ke Alkuna ya, ke isomer. Sekarang kita review dari isomer itu ya, semuanya kita review. Harapannya bisa dipahami ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung bertanya aja. Jadi biar tahu, atau misalnya Kak, kecepatan Kak, jadi langsung bisa dipahami. Ini udah terlihat share screen-nya? Masuk? Masuk, Kak. Oke, ya. Kita coba. Ini kok enggak ini. Oke. Yang pertama itu berarti materinya ya, mungkin secara general dulu ya. Di pertemuan pertama kan bukan saya yang iniin ya, jadi mungkin takutnya kalian ketinggalan materi tentang itu, jadi materi selanjutnya jadi lebih susah. Jadi tentang senyawa hidrokarbon ya, senyawa hidrokarbon, dan ini pertemuan yang terakhir untuk senyawa hidrokarbon karena pertemuan minggu besok udah masuk minyak bumi. Setelah itu kita mulai penilaian harian, jadi diperhatikan senyawa hidrokarbon ini ya, hidrokarbon yang namanya hidrokarbon berarti ada dua elemen di situ ya, ada elemen karbon dan hidrogen yang utamanya. Hidrokarbon ini dibagi menjadi dua, itu ada yang jenuh dan tak jenuh, seperti itu. Jenuh ini apa? Ada yang tahu yang jenuh? Ikatan karbon yang apa? Senyawa karbon yang jenuh? Riko? Atau siapa tuh tadi? Sebelumnya. Sorry, Bella ya? Ya, Kak. Apa tuh yang jenuh? Alkana. Alkana, betul. Kenapa dia jenuh? Bella? Karena rangkap satu. Bukan rangkap ya, kalau itu tunggal ya, ikatan karbon-karbonnya tunggal, betul. Makasih Bella. Terus itu alkana ya. Yang tidak jenuh ini dia memiliki ikatan rangkap ya. Kalau rangkap ada dua, ada tiga ya. Ini dibagi dua, ada namanya alkena, nah ada alkuna. Nah kemarin masih banyak nih yang salah di tata nama alkena tapi nulisnya akhirannya ana. Nah ini diperhatikan lagi nih. Jadi ada tiga ya, ada alkana akhirannya ana, ada alkena akhirannya ena, ada alkuna akhirannya una. Apa yang beda? Pertama, kalau alkana itu dia karbon-karbon yang ini karbon-karbonnya itu dia tunggal seperti itu. Nah, sementara pada ini rangkap ya. Jadi kalau alkana ada yang tahu rumus umumnya? Cn H2n plus 2. Good. Kalau alkena? Cn H2n. Ya, bagus. Kalau ini siapa nih? Noval Algifari. Ntar dulu ya. Oke, kalau alkuna? CnH2n kurang 2. H2n min 2. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada CH4 berarti kalau C2H H berapa? Kalau alkananya.
Husnia, C2H berapa kalau alkananya? Halo, masuk kan ya suaranya ya? Ayo, C2H berapa? Alia deh, Alia. Alia, kalau alkananya C2 itu H-nya berapa? Berarti. Satu temen yang udah paham C2H berapa kalau alkana masuknya? C2H6. H6, betul ya kan? 2. 2 dikali 2 ditambah 2. Ini udah auto ini ya, maksudnya sudah harus ini paham. C2H, 6, 4 tambah 2, 6. Betul, good. Itu ya, dan seterusnya ini namanya metana, akhirannya ana ya. Ini adalah etana, akhirannya ana. Ini udah harus paham. Ini alkena juga sama. C2 berarti H4, namanya etena. Jadi kalau ada ikatan rangkap, itu alkena masuknya. Ya, ini juga C2 berarti H2 namanya tuna dan seterusnya ya. Jadi saya recap jadi kayak gitu. Oke, itu tentang senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian terkait dengan tata nama. Ini masih banyak yang salah juga. Tata nama senyawa. Ini sebenarnya tata nama ini nggak perlu dihafalkan ya, tapi dipahami konsepnya. Dan nama senyawa hidrokarbon ini sama, semuanya itu intinya sama. Yang pertama itu adalah apa? Rantai induk. Tentukan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai yang terpanjang. Jadi baik alkana, alkuna, alkena ini sama intinya. Ya, jadi tentukan rantai induk. Bedanya apa? Nah, dilihat nanti kalau alkena dan alkuna, ya, alkena dan alkuna ini punya ikatan rangkap, ya. Jadi dilihat ikatan rangkapnya, CC rangkap 2 atau CC rangkap 3. Nah, jadi yang mengandung ikatan rangkap ya, mengandung ikatan rangkap. Sementara kalau yang alkana tidak harus mengandung ikatan rangkap. Itu yang pertama. Jadi tentukan rantai induk. Banyak ini yang kemarin salah, di rantai induk itu nggak selalu lurus ya, tapi namanya rantai itu yang penting tidak putus gitu. Jadi yang panjang ya, mau bentuknya kayak gimana pun yang penting paling panjang, terpanjang. Jadi dicoba yang mana yang paling panjang. Kemarin ada yang dapatnya isopropil. Nah, itu kan kalau isopropil masih ada yang lebih panjang. Kemarin itu harusnya heksuna gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan itu. Terus nomor 2 itu adalah cabang. Cabang ini selain rantai induk berarti kan. Nah, di cabang ini berarti ada tata nama alkil ya yang pakai il-il. Jadi hidrokarbon yang kehilangan H gitu ya, hidrokarbon yang kehilangan atom hidrogen seperti itu. Setelah cabang baru masuk ke penomoran ya. Penomoran. Nah, penomorannya ini kalau pada alkena dan alkuna yang ikatannya rangkap, alkena dan alkuna ini dimulai, ini ada yang kemarin bertanya juga nih, dimulainya dari yang terdekat ujung ya, ikatan rangkapnya terdekat ujung atau nomornya sekecil mungkin. Jadi prioritas gitu ya. Nah, ini nomornya sekecil mungkin. Kecil mungkin. Terus pada setelah itu kalau tidak ada ikatan rangkap bagaimana? Ya berarti masuk ke cabang. Ya. Jadi nomornya dari kiri atau dari bawahnya itu dia dari cabang yang terdekat cabang ya, terdekat cabang yang paling dekat seperti itu. Ya, tapi kalau ada ikatan rangkap, rangkap dulu. Kemudian yang terakhir adalah nama ya, tata nama. Tata nama atau urutannya. Nah, itu ada nomor cabang, nomor ikatan rangkap kalau ada, kalau nggak ada berarti langsung rantai induk. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan tata nama senyawa hidrokarbon? Sudah pada paham tentang tata nama senyawa, kemarin salahnya di mana gitu? Sudah ya, berarti kalau diem berarti sudah gitu. Jadi yang tahu
kemampuan diri kalian ya diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham langsung aja bertanya. Kemarin itu contoh soalnya apa ya? Contoh soalnya apa tuh? Sebentar. Ada yang bisa buka ini Classroom. Kemarin kuisnya itu tentang apa ya? Oke, nah. Tata nama mana nih? Udah ada. Suara saya masih kedengaran kan ya? Halo? Kedengeran, Kak. Oke ya. Nanti kalau putus-putus atau hilang berkabar aja. Nah, di sini ada yang kemarin nih. Menariknya yang ini nih banyak salah. C2H5, sininya CH3 sama ya, H3C, CH3. Saya nulisnya H3C karena biar karbon sama karbonnya langsung terikat gitu kelihatan. Nah, ini kan tiganya ini di sebelah kiri, jadi sama aja. Terus ini ada karbon, ini ada rangkap 3, sini ada CH, di sini ada CH3, di sini ada CH3, di sini ada C2H5. Ya, langkah pertama C2H5-nya kamu apa namanya sederhanakan, kamu iniin lagi, uraikan. Berarti sininya ada 2 kan C-nya, CH2 dan CH3 gitu ya. Kemudian yang C2H5 ini juga sama. Ya ada CH2, sininya CH3. Nah, ini kemarin banyak yang kurang tepat ya terkait hal ini. Jadi mana yang ikatan yang rantai induknya? Kalau ini bisa nggak rantai induk? Kelihatan kan ya stabilonya ya? Kalau yang ini bisa nggak rantai induk kita ngambil lurus? Nggak bisa ke bawah yang panjang itu. Nggak bisa ya, karena ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari yang lebih panjang betul tadi, Raffi. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau begini, kemarin ada yang begini. Bisa nggak? Ayo. Enggak bisa. Nggak bisa. Kenapa tuh, Fi? Yang kanan itu ada itu apa sih bacanya? Bisa lagi tuh sebelah kanan itu. Ke atas ya, kalau nggak ke bawah ya? Ya. Tuh ya, kemarin ada yang kurang ini nih, harusnya ke bawah masih bisa lagi gitu ya. Jadi kemarin coba dilihat lagi tuh, kemarin kan ada yang cuma sampai sini doang nih. Ternyata masih bisa lagi, nggak apa-apa, asalkan tidak putus. Kecuali kayak begini, nah ini salah ya, bukan rantai, bercabang itu. Nah, jadi ikatan ini rantai induknya sudah. Nah, kalau rantai induknya sudah salah ya berarti namanya ke bawahnya salah. Ya, nah terus yang paling dekat apa ikatan rangkapnya dari ujung sini atau ujung sini? Yang ujung benar apa ujung yang salah? Salah. Yang salah ya, harusnya bukan ini ya, harusnya segitiga atau kotak gitu. Oke, betul, ujung yang ini ya, 1, 2, 3 nomornya kan, kecil, 5, 6, 7. Terus identifikasi dari cabang. Cabangnya ada apa aja nih? Ada CH3, terus ada CH3, terus ada ini C2H5. Ya, berarti ada apa namanya? CH3 apa namanya? Metil. Metil, good. Kalau C2H5? Etil. Metil. Di sini ada metil. Oke, terus berarti tata nama langsung ditulis berdasarkan abjad kan duluan E kan, berarti 5 ya, 5 etil. Terus posisinya yang ke berapa tuh? 2 dan 5 ya. 2,5 di, karena ada 2 di ya, di metil apa? Ada 7. Berarti tuna karena ada ikatan rangkap 3. Udah gitu ya. Jadi itu tentang tata nama dan struktur. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kemarin udah ketahuan ya, salahnya di mana ya? Banyak kan sampai sini doang nih. Sampai CH doang. Nah, ini bisa dikebawahin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Biar kita bisa langsung ke isomer. Gak ada ya? Oke, lanjut berarti selanjutnya
terkait dengan tata nama saya rasa udah oke ya, sama juga dengan apa. Kenapa? Halo, tadi siapa? Dan jasa itu sudah Ya. tekniknya. Oh, di sini ya pasnya ya. Profesornya tekniknya. Itu saja bisa bangun ekonomi profesor. Ya, dah. Ternyata hostnya di sini. Kelihatan ya. Oke, lanjut ya. Berarti ke selanjutnya itu adalah isomer. Diperhatikan. Isomer. Oke, isomer. Ada yang tahu apa itu isomer? Ya. Jadi, Alisa, tahu nggak apa itu isomer kemarin yang setelah mengerjakan kuis isomer? Saya masih kurang paham gitu Kak, main isomer-isomer gitu Kak. Kalau definisi isomer itu apa, Alisa? Definisinya. Saya nggak tahu definisinya. Oke, nggak apa-apa. Ada temannya lain yang ngebantu gitu, definisi dari isomer apa? Belum ya? Molekul Ya, molekul apa? punya molekul yang punya rumus tapi strukturnya berbeda Kak. Molekul yang punya rumus, molekulnya apa? Kelompok senyawa yang punya rumus molekul sama, tapi strukturnya beda gitu ya? Iya. Oke, bagus Bella. Jadi betul ya tadi kata Bella. Jadi isomer ini adalah bentuk ya, suatu bentuk kelompok senyawa. Jadi nggak cuma satu, ya banyak ya. Kelompok senyawa yang punya rumus molekulnya sama, tetapi ya, strukturnya berbeda ya. Ini di highlight. Rumus molekulnya sama tetapi struktur atau penataannya berbeda. Ya, misalnya ya pada alkana ya. Alkana itu punya isomer, ada isomer kerangka saja ya. Nah, ada isomer kerangka. Nah, isomer kerangka ini ya berarti misalnya kita ambil C4H berapa? C4H10 ya. C4H10. Kita buat dulu rantai yang lurusnya. Diperhatikan. Di sini ada C ya, di sini C ada 4 kan, 3, 4. Mau bentuknya lurus kayak gini sama aja ya. Kalau ini aslinya itu bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, asli seperti ini. Tapi kalau ini ya masih dipelajari nggak apa-apa lah ya. Jadi seperti itu nih Putri Febianti. Oke, lanjut. Nah, jadi dibikin dulu rantai lurusnya, versi linearnya. C, 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 C. Ikatannya tunggal semua, berarti ini CH 3. Ini CH H berapa? 2. 2. Ini CH 2. 2. Di sini CH 3. 3. Good. Ya, berarti namanya adalah butana atau normal butana. Lanjut, kita bikin cabangnya. Ya, kalau bingung cabangnya kayak gitu ya gini aja bikinnya. Nah, taruh di C sini. Ya, berarti di sini CH berapa? 3. Di sini CH H doang. H aja. Di sini CH 3. 3. Di sini CH 3 ya. Nah, berarti namanya apa? Beda kan? Namanya ini rantai induknya ini ya. Nomornya itu dari paling kecil kiri kanan sama 1, 2, 3. Gugus yang terikatnya itu adalah metil. Dan namanya langsung aja kalau udah langsung namanya apa nih senyawanya? Berarti 2 metil propana ya. 2 metil propana. Bagus. Ini mana sih? 2 metil propana ya. Nah, kita cek rumus molekulnya sama nggak jumlah C-nya. Sini ada 1, 2, 3, 4. C4. Hanya ada berapa? Ada 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10. C4H10. Di sini cek lagi C-nya ada berapa?
1, 2, 3, 4. C-nya 4. Hanya ada 3, 3, 6. 6 tambah 4, 10. Sama, rumus molekulnya sama, tapi strukturnya beda. Namanya juga beda. Nah, itu namanya isomer kerangka. Kayak Lego. Lego dimainin, ya. Jadi kan berbeda-beda gitu. Bentuknya mau dibikin pesawat, atau dibikin rumah, atau dibikin yang lain gitu. Jadi, tapi intinya sama gitu ya. Intinya dari rumus molekulnya sama. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait isomer kerangka? Belum ya, belum ada yang ditanyakan. Berarti kita lanjut ke selanjutnya. Itu adalah ke alkena yang banyak isomernya. Alkena full. Nah, alkena ini yang pertama berarti kan ikatannya rangkap 2 ya. Ada isomer kerangka juga ya. Isomer kerangka sama ya kayak tadi ya, isomer kerangka. Jadi rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda gitu ya. Strukturnya berbeda. Kamu bikin dulu berbeda. Kamu bikin dulu struktur yang lurusnya gitu, yang normalnya, lalu baru dibikin cabang-cabang seperti itu caranya. Ini sudah paham lah ya. Terus, nah ini nih yang ditanyain banyak. Enggak deh, isomer posisi dulu. Isomer posisi. Isomer posisi ini rumus molekulnya sama ya, tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Ya, posisi rangkapnya beda. Misal kita punya C4 lagi deh. C4H8 ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Taruh di sini. CH3, CH2, CH2, CH. Ini CH3 enggak? Salah ya. Nggak ada yang koreksi nih. Nih CH2 ini. Ya, CH2. Ini CH ya. CH, CH2, CH3. Diperhatikan ya aturan ininya. Tangannya 4. Terus ini namanya satu apa nih? 4. Apa namanya kalau 4? Butena. Satu butena. Kalau kita geser ikatan rangkapnya boleh kan ya? Kita geser ke nomor 2. Berarti sininya CH. CH berapa ini? 3. CH3. Ini CH aja. Ini CH juga. Ini CH3. Berarti namanya jadi 2 butena. Lah kok 2? Karena ikatan rangkapnya di nomor 2 kan. 1, 2, 3, 4. Sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau digeser ke yang sini bisa nggak? Enggak, kan jadinya satu butena lagi ya. Sama aja kalau kita misalnya geser, misalnya di sini Kak, saya mau bikinnya di sini ikatan rangkapnya. Namanya kan ujungnya dari ikatan paling kecil kan, nomornya satunya dari sini. Berarti sama aja, nggak ada lagi gitu untuk ikatan, untuk isomer posisinya. Rumusnya sama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut lagi. Ada 29 ya. Oke. Lanjut ke isomer geometri. Nah, ini yang menarik. Isomer geometri. Isomer geometri ini apa? Ya, isomer geometri ini rumus molekulnya sama ya. Tetapi penataan dalam ruangnya berbeda. Penataan ruangnya berbeda. Jadi isomer geometri seperti itu. Rumus molekulnya sama, penataan ruangnya berbeda. Ini ada bentuknya cis dan trans. Cis dan trans. Cis ini yang sebidang apa beda bidang? Kemarin banyak. Sebidang. Ya, sebidang ya. Cis yang sebidang. Kalau trans? Berseberangan. Berseberangan, good ya. Trans berseberangan atau beda bidang ya, berbeda bidang. Bidangnya itu yang mana sih? Itu pada pasti nanya. Bidangnya yang mana? Yang sebidang itu yang mana? Nah, kita contohnya pada 2 butena ya. Bikin ikatan rangkapnya, fokusnya di ikatan rangkap. Nah, di sini ya. C dengan C rangkap, terus bikinnya seperti ini. Nah, maka kalau 2 butena, di sininya CH3, kita bisa bikin bentuknya sini CH3, berarti di atasnya adalah hidrogen.
ya karena nggak ngikat C. Nah, kok namanya 2 butena Kak gitu. Jadi gini, kan ini kan sama aja. Tuh, kalian tentukan rantai induknya. Rantai induk itu yang mengandung karbon ya. Berarti ini ada 1, sini ada 2, sini ada 3, sini ada 4 karbonnya. Berarti butena kan, posisinya di kedua, 2 butena. Nah, ini ternyata kalau dibikin 3 dimensinya, ya, dibikin kayak gini kan, kalau biasanya kan lurus kayak biasa gini aja nih, ya. Tapi ini dibikin ruang gitu, di dalam suatu ruang 3 dimensi. Hidrogennya ke atas gitu ikatannya. Yang satu lagi CH3-nya sama-sama di bidang bawah. Ini namanya bidang nih. Yang ini. Nah, ini sebidang kalau yang ini nih. Nah, ini sebidang. Ya, berarti kalau nanti yang sama itu beda bidang namanya trans gitu. Nah, kalau struktur yang A ini apa ini? Cis apa trans? Ada yang tahu? Cis. Cis. Karena dia sebidang ya. CH3 dengan CH3. Cis 2 butena. Berarti bikin transnya gimana? Karbon rangkap seperti ini. Terus CH3-nya dia tinggal digeser aja, taruh ke atas CH3. Sininya H, sininya H. Nah, ini kan berseberangan ya. Nah, beda bidang gitu. Nah, beda bidang dia. Tuh, beda bidang. Bidang atas sama bidang bawah. Berarti namanya trans 2 butena. Seperti itu ya. Nah, ini kan dasarnya. Kemudian kemarin ada juga pertanyaan, ada isomer geometrinya enggak gitu ya. Nah, isomer geometri ini, kok ini nggak mau. Isomer, bentar. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan dulu boleh? Ininya, pennya kayaknya habis. Nah. Saya izin bertanya. Iya, boleh Alisa. Kan kemarin tugas yang kuis isomer alkena itu kata kakak kan saya kan belum saya belum ngisi yang tentang cis sama transnya di waktu itu di nomor 4 kuis yang itu Kak, yang ada siklo alkananya juga. Itu dia sebenarnya kalau siklo alkana itu ada cis juga atau cuman di yang kayak isomer rangkap posisi gitu-gitu aja Kak? Oh iya, good. Jadi apa tadi, siklo itu ada cis transnya nggak gitu ya? Siklo itu, ya jadi kalau siklo itu isomer fungsi ya, beda lagi dia dengan isomer geometri. Jadi isomer geometri ini syaratnya hanya pada alkena gitu ya. Jadi isomer geometri ini hanya pada alkena, ikatan rangkap 2, dan tidak semua alkena itu punya isomer geometri. Jadi kalau siklo itu sebenarnya bentuk dari alkana yang bentuknya siklik. Nah nih, lihat ya di sini, diperhatikan nih di video. Nah ini namanya sikloheksana. Ya ada 4. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Sikloheksana. Jadi siklo ini nggak bisa lagi dibentuk isomer geometri, yang bisa itu hanya alkena seperti itu. Paham nggak Alisa? Paham, berarti yang bisa itu kayak cuma isomer alkenanya doang gitu ya Kak? Kalau siklo udah beda lagi ya Kak? Beda lagi gitu. Jadi kita isomernya alkena aja gitu ya. Isomer geometri itu hanya pada alkena dan nggak semua alkena gitu ya. Kan ada syaratnya ya. Nah, syaratnya apa nih kita bahas? Syaratnya itu pada ikatan karbonnya ini harus kedua karbonnya ini mengikat 2 gugus yang berbeda. Ini XY ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, syaratnya ini harus berbeda. Ini kan ada ikatan rangkapnya nih. Ikatan rangkapnya ini mengikat 2 gugus yang berbeda. Ya, gugus X ya dan gugus Y. Misalnya di sini X, Y, di sininya X, Y. Ya, berarti itu punya isomer geometri. Kalau misalnya C karbon rangkap 2-nya di sininya itu X, di sininya mengikat gugus yang sama, di sininya X ini Y, ini nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, ini tidak punya isomer. Paham nggak sampai sini maksudnya kayak gimana? Misalnya deh, contoh. C, H, H, CH3, H. Ini ada isomer geometrinya nggak struktur A ini? Nggak ada.
Nggak ada ya? Karena H sama H-nya sama kan ya? Berarti tidak ada. Tidak ada isomer geometri. Ini kayak gini nanti keluar nih di penilaian harian. Ya, jadi diperhatikan. Terus C rangkap 2 misalnya gini. C2H5, CH3, H, H. Ada isomer geometrinya nggak? Ada. Ada. Karena beda ya. Beda. Antara ini sama ini beda. Antara ini sama ininya beda. Gitu. Namanya apa? Ada yang tahu namanya? Ini C2H5. Ini begini ya. Nah, seperti ini. Gitu. Berarti namanya apa nih? 2 tambah 3, 3, 4, 5. 5 ya, pentena berarti ini. Ya, berarti di posisi ke-1, 2. Posisi kedua dari bawah. 2, pentena. Dia cis apa trans? Ini. Kalau dilihat. Trans. Trans 2 pentena. Ya, paham lah ya tentang ini. Jadi, seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak tentang isomer geometri? Kemarin ada yang banyak benar, ada juga yang salahnya juga banyak. Belum ya? Ini udah sebentar lagi, jadi saya masuk ke reaksi. Terakhir nih dirangkum sama satu pertemuan aja semuanya ini ya. Cepat. Jadi masuk ke trans lagi apa? Reaksi. Reaksi hidrokarbon ya. Nah, reaksi pada hidrokarbon kemarin yang alkena ya. Pembakaran dulu. Reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini yang sempurna itu adalah hidrokarbon CXHY ditambah O2. Kalau dia sempurna menghasilkan CO2 plus H2O. Seperti itu ya. CXHY ditambah O2 jadinya CO2 plus H2O. Nah, kalau kemarin itu misalnya CH4 dulu deh yang metana. CH4 ditambah O2 jadi CO2 plus H2O. Biasanya kalau pada reaksi hidrokarbon ini hanya menyetarakan reaksi ataupun molnya kalau di sini ada berapa mol, maka di sini ada berapa mol kayak stoichiometry di kelas 10 gitu ya. Nah, kalau ini udah setara belum reaksi satu ini? Belum. Belum. Coba kita setarain. C-nya ada 1 kan ya? Udah setara. H-nya ada yang di ruas kiri 4. Di ruas kanan ada 2 ya. Berarti dikali 2 gitu. O-nya di sini ada 2 tambah 2, 4. Berarti sini dikali 2. Berarti CH4 tambah 2O2 jadi CO2 plus 2H2O. Tulisnya lengkap dengan fasanya. CH4 ini gas, O2 ini gas, CO2 ini gas, H2O ini liquid. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kemarin yang masih bingung tentang reaksi pembakaran? Belum ada ya. Jadi reaksi pembakaran seperti itu. Lanjut berarti ke sini nih yang terakhir adisi. Reaksi adisi ini adalah reaksi penambahan gugus fungsi. Penambahan suatu gugus lah ya. Nah, reaksi penambahan gugus ini menyebabkan ikatan rangkapnya berubah jadi ikatan tunggal. Banyak yang nanya, Kak, kenapa ikatan rangkapnya jadi ikatan tunggal gitu. Coba kita lihat contohnya apa sih kemarin soalnya. 2,4 dimetil 1 heksena ya. Dengan asam klorida pekat HCl menjadi apa gitu. Oke, ini contohnya kemarin. Udah Pak. Ini terakhir deh ya. 2,4 dimetil 1 heksena. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Heksena 6 kan ya. 2,4 berarti di posisinya 1 di sininya. Di sini ada 2,4 1 sama sini CH3, CH3, CH2. Ininya CH, CH2, CH, CH2, CH3. Betul nggak? Dari strukturnya dulu. Ada yang salah nggak di strukturnya? Itu yang nomor 2, Kak. Hanya harusnya nggak ada.
Yang di nomor gimana? Yang ini? Iya, iya kayak yang itu. Hanya nggak ada. Oh nggak ada. Doang. Kan dia udah kanan, kiri, bawah, Kak. Kanan, kiri. Dia rangkap. Oh Ini iya, udah iya, rangkap 2 ya. Makasih, makasih. Nah itu ya diperhatikan ya. Bagus, makasih. Jadi udah penuh ya hanya, bagus. Nah terus kita lanjut. Berarti nih, makasih tadi udah diingetin. Sini ikatan karbon-karbonnya kan, fokusnya kan, kalau pada reaksi adisi. Ditambah dengan HCl. HCl ini adalah asam halida, jadi namanya adisi asam halida. HX gitu. Nah, HCl ini kan juga punya ikatan juga ya, H dengan Cl-nya. Ya, HCl. Nah, kalau kita ingat Lewis kan seperti ini strukturnya. Ya. Seperti ini kan HCl kan ya. Dia ada yang punya H, ada yang punya Cl. Nah, H-nya ini menyerang terikat kepada atom karbon. Ini kan ada 2 atom karbon nih yang ada ikatan rangkap yang punya hidrogen lebih banyak atau lebih tersubstitusi. Berarti hanya ini terikatnya pada yang CH2 gitu. Nah, makanya ada aturan Markovnikov, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang hidrogennya banyak, nambah lagi hidrogennya. Yang hidrogennya nggak ada nih, kayak C ini yang nomor 2 malah nggak dapat hidrogen gitu. Jadi hanya ini, yang ini nih, nah kedepannya nanti ikatannya nih. Ini H ini kan putus nih kan ikatannya, yang Cl-nya ke sini, yang H-nya ke sini. Maka dia terikat ke sini. Nah, ini makainya gimana supaya berpasangan? Dari ikatan rangkap ini diambil ya. Pokoknya ikatannya ini berubah jadi apa namanya? Jadi putus gitu. Ini kan ada ikatannya. Nah, ini diambil satu sama H. Dia ikat sama H nih yang ini nih. Jadinya CH3 hanya ikat di sini. Satu udah diambil. Satunya lagi dari Cl, masuk Cl-nya. Cl-nya masuk ke yang Cl-nya masuk ke yang sini. Nah, yang ini kan masih ada nih. Yang ini X, ini tadi bulat ya. Nah, ini bulatnya, sini sama bulat ya. Nah, ini Cl. Nah, jadi seperti itu. Ikatannya jadi tinggal, udah habis kan, udah dipakai elektronnya. Tinggal satu gitu, tinggal tunggal. Jadi namanya menjadi, ya kalian buat sendiri lah. CC, CH2, CH, CH2, CH3, di CH2 sini CH3, di sini CH3, di sini CH3Cl. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kenapa dia jadi tunggal? Udah paham ya? Masih ada yang belum pahamnya di mana tuh? Kalau udah belum paham silakan. Udah paham terkait ini? Aturan Markovnikov ya lebih ke yang tersubstitusi ya, jadi hanya menyerang kepada yang lebih tersubstitusi. Kalau sama gimana CH2 di sini misalnya. Sini CH2, di sini juga CH2 gitu. Nah, ya udah berarti lihat kalau sebelah kanannya ini masih ada lagi yang lebih banyak ya, hanya berarti dia masuk ke yang sini gitu. Kayak gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, itu untuk hari ini sampai dengan reaksi, udah semuanya ini ya. Dari senyawa hidrokarbon, tata nama, terus masuk isomer, terus masuk isomer fungsi ya, aduh yang belum ya. Mau dibahas nggak isomer fungsi? Apa ada kelas ini? Ketua kelasnya Raffi. Udah habis ya jamnya ya? Halo, halo. Yang lainnya juga. Halo, masuk suaranya? Masuk, Kak. Udah habis belum jamnya ini? Kayaknya sih udah, Kak, tapi lanjut aja dulu 10 menit belajar fungsi lagi sampai tambah dikit lagi. Gak apa-apa, habis ini pelajaran apa nih? Ada tugas juga nggak? Ada Zoom nggak gurunya? Paling cuma tugas PPKN sih, Kak. Oh, ya lanjut ya, sebentar dulu, sebentar aja ya. Oke, isomer fungsi. Kelewatan isomer fungsinya. Sebentar. Maaf ya, dipakai waktunya sebentar aja. Isomer fungsi.
Ya, kalau isomer fungsi ini ya rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya beda gitu. Gugus fungsinya beda. Sama kayak alkena. Kalau alkena dia isomer fungsinya adalah siklobutana, sikloalkana ya. Sikloalkana. Nah, misalnya kita punya alkena itu C4H8. Kan gini ya. C4H8. Nah, CH2, CH, CH2, CH3 ya. Jadi sikloalkana C4H8 ternyata C4H8 ini bisa dibuat siklik. Yang awalnya rangkap 2 jadi sikloalkana ya. Sikloalkana itu siklik. Berarti C-nya tulis begini membentuk siklik gitu. Siklik itu kan tertutup gitu. Nah, jadi seperti ini. Berarti di sini ya CH2, di sini ya CH2, di sini ya CH2, di sini ya CH2. Ya, berarti sama kan? Di sini C4H8, di sini juga C-nya 4 hanya 8. Nah, ternyata rumus molekulnya sama, tapi bentuknya beda. Yang satunya bentuknya seperti ini, yang satunya lagi bentuknya adalah siklobutana. Seperti itu. Kalian variasiin aja gitu. Nanti kalau misalnya ada lagi dibentuknya ada yang seperti ini gitu ya, ada dibikin metilnya juga. Ya, jadi divariasikan aja seperti itu untuk siklo, dijadiin bentuk siklo ya. Siklo itu kan berarti bentuknya kayak gini, ada yang segitiga, ya ada yang ini, ada yang siklopentana, ada sikloheksana seperti itu. Ini sama ya. Sikloheksana. Heksana berarti mirip benzen tapi dia nggak ada ikatan rangkap selang-seling gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya lagi satu lagi yang tentang alkena, alkuna. Alkuna ini sama alkadiena. Diena berarti ada dua iniannya, alkadiena. Misalnya yang kemarin itu apa sih C7H12 gitu ya, C7H12. Ya, sebenarnya itu isomernya ada 18 ya. Nggak apa-apa sih, nggak semuanya nggak usah ditulisin. Yang penting kalian paham dulu aja yang ditemukan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, pas. 7 di sini alkuna taruh di sini lah ikatan rangkapnya itu 2, 3. Nah, berarti ini CH, sininya CH. Ya, betul nggak? Di sini CH berapa nih? 2. 2. Di sini CH 2. 2. Di sini CH 2 juga. Ini 2, sini 3 ya. Nah, dibikin alkadiena, berarti dibikin dari ikatan ini, fokus di ikatan rangkap 3-nya ini jadi 2 ikatan rangkap 2. Kalau ikatan alkadiena itu ada 2 ikatan rangkap 2. Oke, tulis aja 7 lagi, 2, 3, itu dari keempat, 5, 6, 7. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya, kurang satu lagi, 7. Berarti di sini ada 2, taruh lagi di mana? Sini ada 2, coba aja dulu. Ya, kita nyoba-nyoba aja kalau kayak gini. Berarti ini CH berapa? CH2 ya. Sini CH2. CH aja ya. CH di sini CH aja. Ya kan? Sini CH. Sini CH2, sini CH2, sini CH3. Ya, berarti nah ini ya ada 2, nah ini alkadiena. Seperti itu. Kalian cek sendiri udah pas nggak kalau mengikuti aturan rantai karbon itu ada 4 ya, ada 4 karbon itu punya 4 tangan, pasti hasilnya sama C7H12 juga. Seperti itu ya untuk alkuna ke alkadiena. Coba nanti dicoba yang lainnya, kan udah pada ngerjain kemarin, dicek. Oh ini bener nggak sih? Nggak apa-apa, kalian awal-awal lihat Google dulu, cari strukturnya. Oh kayak gini ya ternyata strukturnya, kalian salin lagi, kalian pelajari lagi, nggak apa-apa. Yang penting jangan pas ulangannya ya. Pas ulangannya nanti beda. Maksudnya bedanya beda senyawanya. Jadi kalau senyawanya beda jangan bingung gitu. Yang penting konsepnya udah sama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini udah lewat Pak. 10 menit. Iya. Saya izin bertanya untuk yang terakhir. Nah, itu kan tadi di alkadienanya kan CH2-nya rangkapnya kan kayak berjarak gitu ya, Kak, jarak 1 ya. Itu dia bisa nggak sih kalau sebelahan-sebelahan gitu, Kak? Coba deh, kalau misalnya sebelah-sebelahan dia jumlahnya sama nggak? Sebenarnya bisa sih.
Ini kan tinggal digeser-geser aja kan ya. Ya ininya udah di sini kan ya. Nah ini kan coba kamu, ini berarti di sebelah sini ya maksudnya ya? Di sini ya? Iya. Kayaknya bisa aja, bisa. Bisa, tinggal diubah-ubah aja. Di sini, habis itu pindah ke sini, pindah ke sini. Lihat lagi strukturnya. Kalau misalnya balik lagi, dia kan ada balik lagi dari kiri, ada yang dari kanan. Kalau udah sama, mentoknya sama strukturnya, ya berarti nggak ada lagi gitu. Bisa kok. Asalkan dia rumus molekulnya sama. Paham nggak ini apa, Alisa? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, jadi kamu main-mainin aja iniannya apa namanya, strukturnya. Kalau udah mentok, oh namanya udah sama lagi nih. Kalau dari kirinya satu, ternyata di kanannya juga udah sama satunya juga. Oh berarti udah nggak bisa lagi gitu. Sama kayak isomer posisi, tapi bedanya nih rangkap tiganya dipecah dua. Jadi alkadiena ada dua seperti ini. Dua ikatan rangkap dua. Oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Atau udah ya? Belum ada lagi yang ditanyakan. Jadi ini pertemuan hari ini tanggal 13 Agustus 2021 ya. Nanti yang mau iniannya siaran apa namanya tulisannya saya kirim ke GForm Google Drive kelas ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ada 25 ya, 25 siswa. Ini bukan, sebentar. Education make host. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan gitu ya, atau terlalu cepat kah atau yang lainnya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja melalui WhatsApp ataupun lainnya gitu ya. Di grup kelas juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Jadi itu materi tentang hidrokarbon sudah selesai. Kemudian selanjutnya ini adalah materi, enggak habis ini nggak ada materi lagi. Habis ini tentang minyak bumi. Nah, untuk minyak buminya saya membuat tugas kelompok, jadi kita diskusi berkelompok. Enggak saya lagi yang menjelaskan semuanya, tapi berdiskusi kelompok. Nanti ada di Classroom, jadi hari ini kuisnya hanya membuat rangkuman saja, gitu. Yang rangkuman yang salah satu, kan ini banyak nih yang dibahas. Kalian ambil satu yang kalian rasa harus kalian tulis gitu, yang harus butuh tulis kayak isomer, kalian mengambil isomer karena isomer tuh banyak gitu, kalian tulis isomer rangkumannya seperti itu ya. Paham ya untuk tugasnya? Untuk hari ini itu aja, jadi nggak ada soal, tapi kalian tulis salah satunya aja. Terus untuk tugas kelompoknya minggu depan kita akan berdiskusi kelompok, membuat poster. Jadi poster kelompok nanti di upload ke IG. Ini udah pada punya IG semua kan ya, jadi ada yang chat, ini ada IG saya. Udah punya IG semua kan ya. Jadi nanti membuat poster diupload ke IG gitu. Nah, kalau yang belum punya IG ya masa sih zaman sekarang belum punya IG. Jadi dibuat aja IG-nya. Berkelompok ya nanti posternya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Belum ada ya? Kak, Iya, apa Alisa? itu kelompoknya nanti itu kita yang nentuin atau gimana nanti, Kak? Gimana enaknya? Mau ditentuin atau langsung dibagi aja? Sesuai kesepakatan kelas nih. Kenapa? Ada yang berpendapat mau diapain? Dibagi aja. Kalau dibagi berdasarkan ini si absen. Atau Sendiri aja Kak, sendiri Kak, biar bisa menentukan. Misalnya ada yang nggak punya laptop, jadi kita bisa berkompromi dengan bisa menyesuaikan sendiri lah Kak gitu. Oke, sendiri ya, dibikin ya udah tanggung jawabnya ke ketua kelas ya. Apa namanya? Bikin 4-4 ya. Berarti ada 10 kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Nanti tugasnya buat poster aja, dibagi-bagi aja yang bagian ini apa. Nanti saya upload ke Google Classroom, terus di-share poster edukasi ya tentang minyak bumi, apa itu minyak bumi dan masalah-masalah minyak bumi terhadap lingkungan. Ini bagus nih materinya. Ya, berarti dibuatkan, saya tunggu ya nanti setelah ada classroom-nya, setelah ada
tugasnya muncul di Classroom. Siang nanti insya Allah muncul. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi tadi terkait tugas? Udah semuanya ya? Halo, masuk suaranya nggak? Halo? Maaf ya tadi jaringannya ini tiba-tiba wifi nggak ini. Oke, langsung aja ditutup hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hari ini. Semoga kita sehat selalu. Yang bisa on cam boleh, belum saya ambil screenshotannya. Boleh guys, semuanya yang bisa yang on cam. Yuk. Pada on video.